Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Saudara sekalian, kita lanjutkan kuliah statistik kita dengan Chi kuadrat yang kategorial ya. Chi kuadrat berasal dari N tidak satu rumpun yang kategorial. Silakan dibuka diktatnya. Chi kuadrat atau chi square yang N satu rumpun kemarin sudah. Sekarang kita menginjak pada chi kuadrat yang N tidak satu rumpun. N tidak satu rumpun maksudnya adalah responden yang kita teliti itu tidak satu klaster ya, tidak satu jenis, tapi berasal dari responden yang berbeda. Jadi antar responden ini berbeda. Ini maksudnya tidak satu rumpun. Yang pertama adalah yang chi square yang kategorial ya. Contoh saja tidak satu rumpun. Kita akan membandingkan, kita akan membuat skripsi penelitian tentang akhlak mahasiswa. Contohnya saja mahasiswa Al-Hozini, contoh saja ini ya. Mahasiswa yang berasal dari SMA dan mahasiswa yang berasal dari aliyah MA. Jadi kita akan meneliti bagaimana sih akhlak teman-teman kita di Al-Hozini yang dia itu berasal dari SMA ya. SMA kan notabene-nya kan adalah sekolah umum, bukan sekolah agama begitu. Dan mahasiswa teman-teman kita di kampus yang berasal dari madrasah aliyah, dari madrasah ya. Kita akan bandingkan ada ndak sih bedanya. Mungkin yang dari aliyah akhlaknya lebih dari madrasah, maka asumsinya mungkin lebih baik. Misalnya pergaulan laki-laki perempuannya mungkin lebih tidak berani misalnya, atau bahkan sebaliknya yang dari madrasah aliyah malah berani-berani ya itu. Jadi ini maksudnya yang tidak satu rumpun. Kita mengambil responden yang dari aliyah, kita mengambil responden yang dari SMA, misalnya seperti itu, sehingga tabel kerja kita dilihat ya, di diktatnya dilihat diktatnya. Ya, juga melihat dari kuliah ini ya. Kita lihat di sini SMA dan MA. SMA yang dia pergaulannya dengan laki-laki misalnya reaktif ya, ada sekian, ada 40 ini. Yang netral ada 22, yang pasif diem terus, diajak ngomong laki-laki diem ya. Diem terus pokoknya ada 10 orang misalnya. Yang dari aliyah, yang reaktif, yang hiper ada 15. Ini contohnya, contoh saja. Contoh itu jangan diambil hati loh ya, contoh. Yang netral ada sekian, yang pasif ada sekian. Sehingga responden yang kita teliti ini, kamu lihat tabelnya, tabel kerja kita ini. Kuliah kita cepat saja, yang penting nanti kamu pemahamannya direnungkan, dipahami sendiri, dan diskusi antar teman-temannya lewat daring juga. Ya, jadi total responden yang kita ambil adalah 150 mahasiswa ya. Yang dari aliyah ada 72, kamu lihat di tabel itu. Yang dari madrasah aliyah ada 78, yang dari SMA ada 72 responden kita, yang dari aliyah MA madrasah itu ada 78. Totalnya responden kita adalah 150 ya. Ngajar statistik cepet aja, kamu semua sudah pinter-pinter semua.
Ya. Tuh. Sudah, sekarang membuat tabel Chi kuadrat sebagai berikut. Selnya kamu lihat selnya. Sel itu adalah kotak-kotak itu ya. Jadi ada berapa kotak itu? Ada 6 kotak ya. Ya, sel satu itu ya dihuni oleh 40 mahasiswa. Ya, 40 itu SMA yang reaktif itu ya, ada 40. Jadi yang asalnya mendatar ya, yang asalnya mendatar kamu buat menurun tegak berdiri ya, tegak berdiri ya. Ingat selnya ada 6. Sel 1 itu adalah angka 40 itu, sel 2 itu adalah angka 22, sel 3 itu angka 10, sel 4 angka 15 dan seterusnya ya. Jadi selnya kita tulis, kemudian FO-nya adalah yang menghuni sel itu. Ya, kemudian FT-nya. Nah, ini monggo mulai berpikir ini. Konsentrasikan di kuliah, jangan mikir yang lain. Pertanyaannya adalah, Pak, FT ini kok ada 25, 40, 30, 72 dan seterusnya, ini dari mana? Itu kan pertanyaannya. Ya. Jadi FO1 itu adalah dihuni oleh 40 mahasiswa. Ya. Angka 40 itu punya FT berapa gitu. Begitu pula yang 22. Angka 22 itu punya FT berapa begitu, istilahnya seperti itu. Ya. Dah. Adapun sekarang cara mencari FT ya, kamu lihat ini dan lihat di diktatnya. Cara mencari FT adalah garis titik temu ya. Titik temu dari FO itu kemudian dikali hasilnya dibagi N. Nah, itu. Ya. Sekarang contohnya kita mencari FO yang sel 1 ya. 55 kali 72. Kita lihat 55. Sel 1 itu isinya kan 40 ya. Kamu lihat yang paling bawah angka 40 itu 55 kan? Nah, terus ujung kanan garis titik temu 72. Nah, 55 kali 72 dibagi N 150. Saya ulangi lagi. Cara mencari FT 1 yaitu 55. Kamu lihat angka 40 itu kamu tarik garis ke bawah itu ketemunya adalah 55. Ya. Kamu tarik garis ke kanan ketemunya adalah 72. Berarti cara mencarinya adalah 55 dikali 72 dibagi 150. Ketemunya adalah 26,40. Angka itu kamu masukkan ke FT yang sel 1 ya. Berapa? 26,40. Nah, 26,40 ini 26,40. Nah, kan? Salah satu FO-nya yang isinya 40 mahasiswa itu punya FT 26,40 ya. Itu cara mencari FT. Berarti cara mencari FT yang sel 22 berarti berapa? Paling bawah ada angka berapa itu? 64 ya. Dikali 72 dibagi 50. Ketemunya berapa ya? Coba dipahami pelan-pelan. Sekarang cara mencari FT yang 10, yang angka 10. Ya, FO-nya 10 berarti FT-nya berapa? Berarti 31 dikali 72 ketemunya berapa? Dibagi 150 ya. Ketemunya adalah 14,8.
88. Itu kamu lihat itu. Nah, sekarang kita mencari FT yang isinya mahasiswa 42. Berarti berapa? Yaitu 64 dikali 7, 8. Ketemunya berapa? Dibagi 150. Sudah bisa? Pinter-pinter kamu itu sebetulnya. Cuman gayanya tok yang enggak bisa itu. Ya, sudah. Sel sudah tahu, kami isi. FO sudah tahu. FT caranya mencari seperti itu sudah ketemu, ya kan? Sekarang kita lanjutkan dengan FO dikurangi FT. Sudah 40 dikurangi 26,40 sama dengan 13,60 dan seterusnya. Ya. 22 bawahnya itu dikurangi 30,72 ketemunya adalah minus 8,7 dan seterusnya sampai ke bawah. Sudah bisa ya. FO dari mana sudah bisa, FT dari mana sudah bisa ya. Mengkalikan garis titik temu dibagi N itu FO sudah bisa, yaitu FO dikurangi FT ketemunya berapa sudah bisa. Kemudian hasilnya itu 1360 kamu kuadratkan. Ketemunya adalah 18496 ya. Terus sampai ke bawah. Jadi FO minus FT itu hasil yang ada di situ kamu kuadratkan. Sudah ketemu langsung ya. Ya, ini tidak perlu disigmakan ya. Kenapa tidak perlu? Karena tidak masuk rumus. Jadi daripada menguras energi ya, kosongnya saya tidak usah disigmakan. Jadi FT, FO minus FT dan FO minus FT kuadrat ini tidak perlu disigmakan karena tidak ikut dalam lembar kerja penghitungan kita. Kemudian 184,9 ini ya kamu bagi FT ya. Jadi 184,96 ini dibagi FT. FT-nya adalah 26,40. Ketemunya adalah 7,006 ya. Berikutnya di bawahnya 76,0384 ya dibagi FT-nya berapa ini? 30,72. Ketemunya adalah berapa? 2,475 dan seterusnya sampai ke bawah ini kamu sigmakan ya. Setelah disigmakan ketemunya adalah 21,311. Ini yang disebut dengan chi kuadrat ya. Ya, jadi angka 21,311 kemudian 150 inilah yang nanti akan masuk ke lebar pengerjaan kita ya. Nah, ada ini ya. Jadi cara mencari FT sudah. Jadi sudah ketemu ini kebagi angka 21,13 ini kamu pegangi karena ini adalah untuk nanti membandingkan dengan tabel chi kuadrat ya. Mana yang lebih besar? Ya, mana yang lebih besar itulah nanti yang akan menentukan HA atau HO yang diterima. Itu hasil kesimpulan penelitian kita ya. Angka 21,311 ini adalah angka penghitungan kita. Dan itu kamu pegangi. Sekarang langkah berikutnya yaitu langkah ketiga kita mencari DF atau DB ya. DB adalah rumusnya seperti itu. C ini kolom, R ini adalah rule atau lajur ya. Ya. Kolomnya kan ada 3. Lajurnya kan ada 2. Kolom itu yang tegak berdiri di kolom. Kalau lajur itu yang ambruk itu, yang tidur itu lajur ya. Jadi kamu lihat aja ini ya, saya geser ke atas. Ini reaktif, netral dan pasif ini adalah kolom dari pergaulan mahasiswa ya, dari pergaulan cowok ceweknya misalnya seperti itu.
SMA dan SMA dan MA ini adalah rule atau lajur. Lajurnya ada 2 yaitu SMA dan MA. Kolomnya ada 3 yaitu reaktif, netral, dan pasif. Sudah, kita kembali ke lembar kerja kita ya. Jadi C3, C-nya kolomnya 3 dikurangi 1 ada 2 dikali ya, lajurnya 2 dikurangi 1 ketemunya adalah 2 ya. Jadi 2 dikali 1 sama dengan 2. Jadi DF-nya ada 2. Kalau DF-nya ada 2 ini berarti di tabel itu yang 5% berapa, yang 1% berapa. Kamu bandingkan dengan hasil ngitung chi-square kita gitu ya. DF-nya berapa? 3. Coba kita cari DF3 itu berapa, punya angka berapa? Ya, DF3. Nah ini DF3. Nah, Ki kuadrat yang DF-nya 3, yang 5% 7815, yang 1% 11341 ya, yang 1%. Nah, DF ini angka 5% dan 1%-nya kamu ambil, kamu taruh di lembar kerja kita. Kembali ya, lembar kerja kita. Ini yang 5% sekian, yang 1% sekian, hasil ngitung kita, chi-square kita adalah 21311. Ini atas inilah 21311 ini. Ya kan? Nah, besaran mana sekarang? Ternyata hasil ngitung kita lebih besar daripada tabel 5% dan 1%. Berarti kesimpulan hasil penelitian kita terhadap mahasiswa Al-Khazini tentang pergaulan mereka, HA diterima. Ya, HO ditolak, H-nihil ditolak. Berarti interpretasinya adalah terdapat perbedaan yang signifikan antara akhlak mahasiswa yang berasal dari SMA dan yang berasal dari MA. Memang ada bedanya ternyata gitu. Antara mahasiswa kita, teman-teman kita yang ada dari yang berlatar belakang SMA umum dan yang berlatar belakang madrasah aliyah. Memang ada perbedaan yang signifikan. Sudah gitu. Pinter-pinter kamu renungkan. Ya, kamu diskusikan lewat daring dengan sesama temannya. Yang tidak bisa tanya pada sesama temannya, jangan tanya ke saya. Kamu kan ya sudah begitu, biasanya saya ngajar kan begitu, tidak usah tanya ke dosennya, tanya antar masing-masing temannya. Jadi yang tidak pakai paham akhirnya jadi paham ya, yang sudah paham akhirnya malah tidak jadi paham, jangan gitu ya. Jadi saling melengkapi sehingga semuanya pemahamannya bisa rata. Kamu renungkan, kamu camkan, setelah kamu bisa betulan ya, jangan bisa-bisaan ya, bisa betulan, langsung kamu buka latihan tugas untuk soal di web saya Kuliah Nur ya, tentang kuliah pada penjelasan pada saat ini ya. Ya, kamu buka di situ yang Chi kuadrat yang kategorial, soalnya bagaimana tiap mahasiswa punya soal yang berbeda-beda, dikerjakan di kertas, kemudian difoto, dikumpulkan ke WA saya ya. Tugasnya ada di web saya Kuliah Nur, bukan yang ada di diktat ya, tapi di web saya dikumpulkan, dikirim ke saya tunggu sampai hari besok, ilang-ilang hari besok jam 5 sore. Udah, demikian, selamat mengerjakan, selamat belajar, tetap semangat ya. Selamat belajar juga tetap semangat, tidak boleh kendor semangatnya ya. Demikian hasil saya tunggu di WA saya.
Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.